Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh kembali masuk di dalam persekutuan, terkhususnya persekutuan doa Kamis malam. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu kita masuk di dalam persekutuan hari ini. Mari mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan bagi setiap kita hari ini. Kita pujikan di hadapan Tuhan, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita pujikan di hadapan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, dan kita mengucap syukur untuk hari ini. Kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami setiap hari. Hari demi hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi senantiasa penyertaan-Mu nyata atas setiap kami. Terbukti pada hari ini kami boleh kembali masuk di dalam persekutuan, sekalipun kami melakukannya di tempat kami masing-masing, tetapi itu merupakan satu anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sebentar
sebentar lagi. Bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu, memohon pertolongan dan pimpinan-Mu bagi setiap kami, bagi kami yang menyampaikan dan bagi setiap kami yang mendengarkan, supaya firman itu menjadi perenungan yang boleh memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka satu bagian Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Di dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-14. Kolose pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menyimaknya atau bahkan juga boleh ikut membacanya. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah kesaksian yang tidak sia-sia. Apa yang dimaksud dengan kesaksian yang tidak sia-sia? Apa itu tidak sia-sia? Tidak sia-sia bisa kita artikan bahwa tidak terbuang begitu saja, tidak percuma, tidak sembarangan, tidak sekedar omong kosong. Tetapi kesaksian itu ada artinya, ada bukti nyatanya, dan ada kisahnya. Sebagai contoh, ada kisah di mana seorang gadis kecil yang memperhatikan atau menjadi saksi hidup dari perubahan kehidupan sang ayah. Dikisahkan pada saat itu gadis kecil ini sedang berdiri di samping kerumunan orang banyak. Ceritanya gadis ini sedang menunggu sang ayah begitu. Sang ayah sedang bersaksi kepada beberapa orang yang ada di sana bagaimana Yesus mengubahkan kehidupannya. Tetapi ketika panjang dan lebar sang ayah ini bersaksi, ada seorang yang sinis yang tiba-tiba berdiri dan berteriak kepada sang ayah ini. Dia mengatakan bahwa, "Kenapa Anda tidak duduk dan diam saja? Omong kosong Anda hanyalah sebuah mimpi." Ketika gadis ini mengetahui bahwa ada seorang yang sedang mengatai sang ayah, kemudian gadis ini menghampiri seorang yang berkata kasar kepada ayahnya. Gadis ini menarik lengan dari bapak tersebut dan berkata demikian, "Tuan, jika dia yang sedang bersaksi adalah ayah saya. Jika Anda mengatakan ayah saya adalah seorang pemimpi, biar saya yang menceritakan kepada Anda bagaimana perubahan ayah saya karena perbuatan Yesus.
Hampir tiap malam ayah saya pulang larut. Ayah saya dulunya adalah seorang pemabuk, dan hampir tiap malam ibu saya selalu menangis. Dan kami tidak mempunyai sepatu baru atau bahkan baju baru oleh karena semua uang selalu dibelanjakan whisky oleh ayah saya. Tetapi sekarang coba Tuhan lihat perempuan yang ada di seberang sana yang sedang tersenyum. Itu adalah ibu saya. Dan coba Tuhan lihat baju bagus dan sepatu bagus yang saya gunakan ini adalah pemberian ayah saya. Sebab ayah saya memiliki uang yang diperoleh dari pekerjaan baik yang dimilikinya. Tuhan, Yesus sungguh-sungguh telah merubah ayah saya. Yesus telah merubah isi rumah kami. Jika Tuhan mengatakan ayah saya sedang bermimpi, tolong jangan bangunkan dia. Ibu-ibu, bapak-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kesaksian yang disampaikan oleh bapak ini mungkin tidak diterima oleh beberapa orang yang mendengarnya, mengatakan bahwa itu omong kosong. Tetapi gadis kecil ini menjadi kesaksian yang hidup, menjadi saksi nyata dari perubahan sang ayah, sehingga gadis ini dengan berani menyampaikan bahwa dia melihat perubahan ayahnya yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam dirinya, bahkan di dalam keluarga ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Kolose juga mendapat pujian dari Rasul Paulus, sebab Rasul Paulus mendapati dan mendengar bahwa jemaat di Kolose menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi jemaat yang berbuah. Sehingga kalimat kedua setelah kepala surat dituliskan bahwa Rasul Paulus mengatakan kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kami di sini adalah terkhususnya Rasul Paulus yang menulis, bahkan juga Timotius. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, yaitu berdoa untuk jemaat di Kolose. Kita melihat bahwa kehidupan yang berbuah di dalam Tuhan bukan hanya mendatangkan berkat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar, orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendengar kabar tersebut. Buah yang dihasilkan oleh jemaat Kolose menjadi berkat bagi Rasul Paulus, secara khususnya yang melayani jemaat ini, bahkan juga bagi jemaat-jemaat lainnya. Dan Rasul Paulus dengan tekun mendoakan jemaat-jemaat yang dilayaninya, salah satunya adalah jemaat yang ada di Kolose. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa di balik setiap perkembangan yang dialami oleh jemaat, ada orang-orang yang setia mendoakan di dalamnya. Kekuatan doa, kuasa doa itu sungguh nyata. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini ada beberapa buah yang bisa kita lihat yang dihasilkan oleh jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus oleh karena perubahan setiap mereka. Yang pertama kita melihat di ayatnya yang keempat. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Yang pertama adalah di sini buah iman dan kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat ini memiliki pertumbuhan iman yang baik sebab mereka telah dinyatakan memiliki kasih kepada sesama dan iman kepada Kristus. Jikalau jemaat tidak memiliki iman, tidak memiliki kasih, maka jemaat tidak akan mengalami pengenalan yang baik kepada Tuhan. Mungkin saja juga tidak memiliki relasi yang baik dengan sesama. Tetapi daripada itu disampaikan bahwa jemaat di Kolose memiliki iman yang baik kepada Kristus dan kasih yang baik kepada sesamanya. Sehingga iman diperlukan, sebab tanpa iman orang tidak akan mengenal, tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sedangkan kasih merupakan hal yang utama yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan umat orang percaya. Mengapa? Karena Allah sendiri adalah kasih. Allah mengasihi manusia sehingga manusia yang telah menerima kasih Allah pun juga harus menyatakan
kasih itu kepada sesamanya. Hal yang pertama yang ditunjukkan oleh jemaat ini adalah iman dan kasih yang baik, yang benar. Yang kedua, kita bisa melihat di ayatnya yang kelima. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu lebih dahulu kamu dengar di dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Oleh karena pengharapan, sehingga tentang pengharapan itulah mereka yang telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil mampu bertumbuh di dalam pengharapan itu sendiri. Yang dimaksud pengharapan di sini adalah pengharapan akan Kristus. Mungkin pengharapan melalui kedatangannya, bahkan juga pengharapan akan kerajaan. Pengharapan yang mengarahkan kepada pengajaran yang benar tentang Tuhan, penantian yang benar akan Tuhan, dan bahkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mereka mendengar kabar tentang Injil dan mereka bertumbuh di dalam pengharapan. Dan di dalam ayat yang kelima ini dilanjutkan di ayatnya yang keenam, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Sehingga bagian yang ketiga ini adalah Injil berbuah dan berkembang melalui pendengaran dan pengenalan jemaat pada masa itu. Disampaikan sejak mereka mendengar atau ketika pada waktu mereka mendengar dan mengenal kasih karunia Allah, maka sejak itulah Injil juga berbuah, Injil juga berkembang di antara kehidupan jemaat Kolose. Artinya jemaat ini memiliki sikap yang baik. Jemaat ini mau mendengar, jemaat ini mau mengenal, kemudian di dalamnya mereka berkembang dan berbuah bagi Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, kami selalu mengucap syukur ketika kami mengingat kamu dan mendoakanmu, oleh karena kami mendengar tentang iman dan kasih-Mu yang benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, terkhususnya di bagian yang pertama? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perenungan bagi saya dan juga setiap kita adalah, sebagai jemaat Tuhan, kita perlu menyatakan iman yang sungguh di hadapan Tuhan dan sesama. Bagaimana caranya? Iman itu harus disaksikan. Iman itu harus dinyatakan. Tidak bisa kita memendam di dalamnya. Bisa dikatakan bahwa jemaat ini hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan atau perintah firman Tuhan. Apa yang telah disaksikan kepada mereka, apa yang telah diajarkan kepada mereka pada masa dahulu, mereka melakukan dan memeliharanya hingga kini. Hingga kini maksudnya adalah hingga Rasul Paulus yang melayani, mendengar dan menuliskan surat kepada jemaat ini. Iman mereka dinyatakan dengan hidup benar di dalam Kristus. Dan kasih mereka dinyatakan kepada orang-orang kudus, yaitu sesama orang yang percaya kepada Kristus, tetapi juga kepada sesama mereka yang lainnya. Iman itu perlu dinyatakan. Iman itu perlu disaksikan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu ketika Bapak Ibu Saudara sempat mengikuti persekutuan Auksano, Pak Pendeta di sana menyampaikan bahwa siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka ia juga tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa. Apa maksudnya? Artinya, ketika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, maka kita pun harus menyampaikannya. Kita pun harus menyatakannya, kita pun harus mengakuinya. Mengakuinya di dalam tindakan atau perbuatan kita, mengakuinya di dalam sikap kita, dan bahkan pengakuan kita melalui perkataan. Dan teladan hidup kita adalah meneladani Yesus Kristus sebagai orang percaya. Sehingga dalam bagian ini kita tidak malu mengakui Yesus Kristus sebagai
Tuhan kita sebagai Tuhan yang kita imani, yang kita teladani, yang kita percayai. Bukan hanya juga sebagai Tuhan, tetapi sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang pertama ini ingin menyampaikan, apakah setiap kita telah menjadi saksi-saksi nyata, telah menjadi saksi-saksi yang hidup bagi Tuhan? Mari setiap kita menjadi pribadi yang tidak malu, tidak menahan, atau tidak memendam pengakuan kita akan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa menyatakan iman itu melalui teladan hidup kita. Kita bisa menyatakan iman kita melalui kasih kita dan bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena ketika seseorang mencintai dan mengasihi Tuhan, maka dia pun juga akan mampu mencintai dan mengasihi sesamanya. Yang pertama-tama harus dibangun adalah iman kita yang benar, kasih kita yang benar, cinta kita yang benar kepada Tuhan. Sehingga relasi bersama dengan sesama kita akan membangun satu relasi yang benar juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah gadis kecil yang bersaksi tentang ayahnya tadi adalah, mari ketika kita mendengarkan sesama kita bersaksi tentang imannya, bersaksi tentang kehidupannya di dalam Tuhan, kita menjadi pribadi yang menghargai mereka, mendukung mereka, tidak menertawakan kisah atau pengalaman hidup mereka. Kita juga menjadi pribadi yang mendukung dan mensyukuri perubahan-perubahan atau bahkan pertumbuhan iman saudara kita. Mereka adalah saudara kita seiman di dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak sedarah sedaging, tetapi kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Sehingga kita pun juga seharusnya menjadi sama seperti jemaat-jemaat yang ada di Kolose ini. Mereka menyaksikan kehidupan iman mereka dengan cara hidup mereka yang benar, dengan kasih yang mereka nyatakan dengan benar, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Marilah setiap kita menjadi jemaat-jemaat yang berani menyaksikan iman kita, berani menyatakan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Dan itu akan menjadi berkat bagi sesama kita yang menguatkan, yang juga memotivasi, supaya mereka pun juga memiliki keberanian, memiliki kemauan untuk menyaksikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dengan demikian, kita tidak mendatangkan berkat bagi diri sendiri, tetapi juga mendatangkan berkat bagi sesama kita orang percaya. Sebab Tuhan pun menghendaki kita mengakui keberadaannya, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengakui keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah perenungan yang pertama di dalam renungan firman pada malam hari ini. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita pun harus tetap bertekun di tengah tantangan yang ada. Bertekun di tengah tantangan yang ada. Tantangan apa yang kita hadapi? Mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan di ayatnya yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukannya, ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian kita
tidak akan menjadi sia-sia atau tidak menjadi mubasir ketika kita menyaksikan tentang kebenaran, ketika kita bersaksi tentang Tuhan. Kalau kesaksian itu kita saksikan dengan benar, tidak ngawur begitu ya. Sekalipun kesaksian kita mungkin diremehkan orang, ditertawakan orang, seperti kisah dari sang ayah itu tadi yang diremehkan oleh orang. Tetapi kesaksian itu tidak menjadi kesaksian yang sia-sia. Justru kesaksian itu akan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya mungkin merasa penasaran, mungkin merasa rindu untuk juga mengalaminya. Sebagai orang percaya kita memiliki panggilan hidup, yaitu panggilan hidup untuk bersaksi. Sama seperti yang telah disampaikan di dalam firman Tuhan pada hari Minggu lalu. Bersaksi. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa salah satu panggilan hidup kita bukan hanya untuk hidup bersukacita di dalam Tuhan, tetapi kita juga memiliki panggilan untuk turut menderita bersama dengan Kristus. Apa maksudnya? Turut menderita bersama dengan Kristus maksudnya di sini adalah kita sebagai orang Kristen akan menghadapi yang namanya penolakan, akan menghadapi yang namanya penghinaan, akan menerima tantangan-tantangan sebagai orang-orang Kristen, mungkin kesulitan atau bahkan beberapa tantangan yang ada di sekitar kita. Karena ketika Yesus melayani pun banyak orang-orang yang juga menolak, meremehkan, dan menghina Dia. Tetapi menjalani hal itu semua, Tuhan meneguhkan kita di dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak meninggalkan kita, justru di dalamnya kita semakin dikuatkan ketika kita bertekun dan ketika kita bersabar menjalani panggilan kita sebagai orang percaya yang bersaksi, menyaksikan tentang Tuhan. Kalau dunia mengatakan bahwa ketekunan akan menghantarkan seseorang pada kesuksesan, ini kata dunia. Apalagi ketika kita bertekun di dalam Tuhan, maka ini akan menghantarkan kita kepada satu pengharapan yang pasti. Salah satunya adalah pengharapan akan bagian yang telah Allah tentukan bagi orang-orang percaya, yaitu dalam kerajaan terang di ayat yang ke-12 yang sudah kita baca tadi. Kalau dunia saja mengatakan bahwa ketekunan akan menghantarkan seseorang pada kesuksesan, apalagi ketika kita bertekun di dalam Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya harus memiliki ketekunan, karena ketekunan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang terus belajar setia di dalam Tuhan, setia menjalani kehidupan sebagai orang percaya, setia melakukan panggilan Allah, setia melayani Allah, dan setia diuji dalam segala hal. Kita memang tidak pernah lepas dari sebuah tantangan, sebuah persoalan, dan bahkan juga sebuah kesulitan. Tetapi di dalam hal itu semua, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau di dalam sebuah pujian dikatakan bahwa tidak dibiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tetapi disitulah Tuhan sedang menyatakan kuasa dan penyertaan-Nya. Beberapa waktu lalu saya sempat membaca postingan seorang anak muda yang mengatakan demikian. Bagaimana harimu? Mungkin kamu mengalami kegagalan dan kesalahan hari ini. Tetaplah semangat, sebab masih ada hari esok. Dan kiranya hari esok lebih baik lagi. Sambil belajar dari semua pengalaman, jangan lupa tetaplah mengucap syukur atas penyertaan Tuhan hari ini sekalipun sulit. Tuhan selalu mengasihimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kalimat yang menguatkan, sebuah kalimat yang juga mengingatkan bahwa hari ini, hari esok, atau bahkan waktu yang akan datang, kita akan tetap menghadapi yang namanya tantangan persoalan. Tetapi menghadapi itu semua, Tuhan memberikan penyertaan-Nya bagi saya dan juga setiap kita. Sehingga sesulit apapun tantangan itu, mari tetap kita mengandalkan Tuhan dan berharap di dalam pertolongan-Nya.
Tuhan hanya mau supaya kita tetap setia, supaya kita tetap bertekun dalam panggilan hidup ini, dan bahkan menjadi saksi-saksi Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan sebuah tanggung jawab besar kita, sebuah amanat agung yang Tuhan kehendaki supaya umatnya melaksanakannya. Jangan pernah kita meninggalkan tugas tanggung jawab itu, sebab Tuhan menghendaki setiap kita menjadi saksi-saksinya yang hidup, yang menyampaikan kabar tentang firman Tuhan, yang menyampaikan kabar tentang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya seluruh dunia mengetahui bahwa hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kesaksian kita tidak akan menjadi kesaksian yang sia-sia saat iman dan kasih kita dibangun di dalam Tuhan yang benar, berdasarkan firman yang benar. Kiranya setiap kita mampu menjadi saksi-saksi yang berani, mampu menjadi saksi-saksi yang setia, mampu menjadi saksi-saksi yang tetap bertekun di dalam Tuhan. Kasih Tuhan menyertai setiap kita, damai sejahtera Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur sepanjang waktu perenungan firman Tuhan Engkau menolong setiap kami. Kami juga bersyukur ketika firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kami melalui kisah daripada jemaat di Kolose, di mana jemaat Kolose memiliki iman yang benar kepada Tuhan dan kasih yang benar kepada Tuhan dan juga sesama. Tolonglah setiap kami untuk kami juga boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan tentang iman dan kasih kami. Bahkan kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan keberanian kepada kami, supaya kami menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang menyaksikan tentang Tuhan dan perbuatan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Inilah setiap kami, berkatilah sepanjang waktu persekutuan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari bersama sebagai orang percaya kita meresponi akan firman Tuhan hari ini, menjadi pribadi yang berani menyaksikan kesaksian tentang Tuhan kita. Kita pujikan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Ini untuk doa dan firman-nya mau dilanjut atau dikat, Kak? Lanjut aja, terserah. Pokoknya nanti waktu aku ngedit kasih tahu aja. Oh gitu, oke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita masuk di dalam pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita mari berdoa untuk bangsa dan negara kita, terus mendukung doa untuk persiapan vaksinasi, bahkan juga pendistribusian, supaya setiap prosesnya berjalan dengan baik tanpa menghadapi kendala. Kita juga berdoa untuk persiapan menjelang pemilihan kepala daerah serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 supaya setiap proses di dalamnya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan. Kita juga menyerahkan untuk setiap panitia supaya mereka bertanggung jawab. Kita berdoa untuk dua hal ini bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami mengingat untuk setiap hal yang sedang terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Kami berdoa terkhususnya untuk setiap proses uji coba vaksin yang akan dilaksanakan, berdoa supaya Tuhan menolong di dalam setiap proses dan persiapannya. Bahkan juga rencana pendistribusian vaksinasi ini kami berdoa, Tuhan tolonglah setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Berikanlah kepada setiap mereka kejelian dan rasa tanggung jawab penuh supaya tidak ada keteledoran di dalamnya. Setiap hal yang dibutuhkan dan diperlukan kami percaya Tuhan yang menolong. Bapa di sorga, pemulihan bangsa kami serahkan di dalam pertolongan tangan Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan untuk rencana pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong setiap panitia dan juga peserta yang terlibat di dalamnya sehingga tidak ada kecurangan tetapi kejujuran yang boleh terjadi. Berdoa juga untuk setiap calon-calon pemimpin, baik yang nantinya terpilih, supaya mereka juga memiliki kejujuran, memiliki integritas dan tanggung jawab penuh akan setiap tugas yang akan mereka laksanakan. Sehingga para calon-calon pemimpin yang nantinya akan resmi menjadi pemimpin, mampu memimpin setiap daerah dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan terutama takut akan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, menyerahkan juga untuk setiap hal yang boleh terjadi dan yang sedang terjadi atas bangsa dan negara kami. Berdaulatlah atas Indonesia. Di dalam namamu kami menyerahkan Indonesia. Haleluya. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pelayanan Injil atau pelayanan pekabaran Injil. Kita berdoa terkhususnya malam hari ini untuk daerah di Papua yang mengalami penghijauan, supaya Tuhan menggerakkan hati orang-orang percaya yang boleh tinggal di beberapa tempat di daerah Papua, supaya mereka juga menjadi pribadi yang berani bersaksi tentang Tuhan. Oleh karena bersaksi tentang Tuhan Yesus adalah panggilan dan gaya hidup orang percaya. Kita berdoa supaya orang-orang percaya ini dikuatkan, diberikan keberanian dan diteguhkan menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk setiap media yang digunakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari ini media online menjadi kebutuhan kita hari demi hari. Kita berdoa supaya melalui media-media yang ada Tuhan juga bekerja, dan kita sebagai orang percaya diberikan kebijaksanaan untuk boleh menggunakan dan memakai setiap media yang ada. Kita juga berdoa untuk setiap anggota keluarga kita yang mungkin masih belum percaya atau masih belum mengenal Kristus. Kita menyerahkan mereka supaya Tuhan sendiri yang menggerakkan dan menjamah hati mereka. Bahkan juga kita berani menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kita berdoa untuk 3 pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami juga menyerahkan dan memohon pertolongan-Mu
untuk setiap pelayanan pekabaran Injil yang boleh dilakukan atas negeri kami Indonesia. Terkhususnya malam hari ini kami berdoa untuk daerah-daerah di Papua yang sudah banyak mengalami penghijauan. Bapa di sorga, tolonglah setiap anak-anak Tuhan yang boleh tinggal di setiap tempat daerah Papua. Tuhan menggerakkan hati setiap mereka supaya memiliki kemauan dan kerinduan untuk boleh menjangkau orang-orang yang terhilang, untuk boleh menyampaikan kabar berita tentang Injil kepada setiap mereka yang belum percaya. Kami rindu supaya kehidupan orang-orang percaya di tanah Papua boleh dinyatakan, iman mereka boleh digemakan, dan pola kehidupan mereka menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Bapa di sorga, kami menyerahkan juga untuk setiap orang-orang di tanah Papua yang mungkin juga mengalami pergumulan akan iman ini. Kami berdoa supaya Tuhan tetap meneguhkan dan menguatkan hati mereka, tetap menguatkan iman mereka, sehingga di tengah-tengah kesulitan sekalipun, orang-orang percaya atau orang-orang yang memiliki iman kepada Kristus tetap dilindungi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap media-media yang boleh ada. Bahkan terkhususnya di masa-masa pandemi ini, ada banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh para misionaris, tetapi kami bersyukur untuk media online yang boleh Tuhan sediakan. Berdoa supaya melalui setiap media online ini pelayanan pekabaran Injil tetap mampu dilaksanakan. Kami juga berdoa untuk setiap keberadaan orang-orang percaya supaya memiliki kebijaksanaan dan berhikmat di dalam memakai setiap media yang ada, sehingga sekalipun kehidupan kami hari-hari ini membutuhkan sarana media online, kami tetap menjadi orang-orang yang mampu menjadi teladan dan berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa Bapa di sorga terkhususnya untuk anggota daripada keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan yang boleh menaruh kerinduan dalam hati setiap mereka. Bahkan terkhususnya pakailah setiap kami, supaya kami memiliki keberanian, supaya kami meneladankan Kristus di tengah-tengah keluarga kami, dan kehidupan kami tidak hanya menjadi berkat bagi diri kami sendiri, tetapi kami juga menjadi berkat bagi setiap anggota keluarga kami. Kami rindu seluruh anggota keluarga kami diselamatkan. Kami rindu seluruh keluarga kami mengenal Tuhan, dan kami rindu menjadi satu keluarga yang menyembah kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Menyerahkan juga untuk para misionaris yang melayani beberapa daerah, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, supaya setiap mereka tetap berada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk gereja. Kita berdoa terus untuk pertumbuhan iman setiap jemaat Tuhan, bahkan juga pertumbuhan iman setiap kita, supaya semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mendukung doa untuk persiapan ibadah offline yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020 mendatang. Sudah semakin mendekat, kita terus berdoa supaya segala persiapan dan pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Menyerahkan juga untuk setiap tim pelayan yang terlibat di dalamnya, untuk tim hamba Tuhan, tim diaken, tim PAW, tim sound system, seluruh pelayan yang terlibat, bahkan juga karyawan yang juga terlibat untuk mempersiapkan beberapa hal yang diperlukan supaya kiranya Tuhan menolong. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa pertama ini. Berdoa untuk pertumbuhan iman dan berdoa untuk pelaksanaan ibadah di tanggal 6 Desember mendatang. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau di dalam waktu-waktu ini kami boleh bersama-sama menjumpai jemaat Tuhan, rekan-rekan kami, bahkan saudara kami, jemaat GKKAI Sidoarjo di dalam pertolongan Tuhan dan dalam keadaan yang baik. Terus menyerahkan setiap kehidupan jemaat Tuhan masing-masing supaya kiranya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan terkhususnya juga untuk kehidupan iman kerohanian. Bapa di sorga, kami berdoa supaya kami masing-masing jemaat Tuhan mampu menjadi pribadi yang tetap mencintai Tuhan dan firman Tuhan, menjadikannya sebagai pedoman hidup kami yang senantiasa menuntun kami pada kebenaran.
Jangan biarkan setiap kami jatuh di dalam pencobaan ya Bapa, tetapi topanglah setiap kami, ingatkanlah setiap kami, tegurlah setiap kami ketika kami melakukan suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami merindukan kehidupan setiap kami adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam pelayanan kami. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur untuk perencanaan pelaksanaan ibadah offline di gereja ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember mendatang. Kami berdoa supaya Tuhan menolong setiap persiapan sampai pelaksanaannya. Setiap tim yang terlibat, Tuhan tolong siap kami, berikan kami kesatuan hati, sikap yang saling tolong-menolong dan mau bergandengan tangan melayani Tuhan. Berdoa untuk segala hal yang diperlukan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan menolong setiap kami, sehingga kami tidak mengalami kendala di dalam menjalankan peribadahan offline di bulan Desember mendatang. Terima kasih Bapa, segala perencanaan ke depannya yang dilaksanakan, bahkan yang dirancangkan oleh gereja kami serahkan di dalam pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang selanjutnya kita berdoa untuk jemaat yang sedang di dalam pergumulan. Bapak Ibu, mari terus mendukung doa untuk beberapa saudara kita atau jemaat gereja GKKA yang sedang terbaring sakit. Salah satunya adalah kita terus berdoa untuk Bapak Yong Yao dan Ibu Lichen. Kita terus berdoa di dalam setiap perawatan hingga pemulihannya nanti. Bapak Yong Yao dan Ibu Lichen tetap berada di dalam pertolongan Tuhan, semakin memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan dan pengharapan di dalam Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang memasuki usia lanjut, seperti Ibu Li Suci, Ibu Susana, Ibu Susanto, Ibu Suye, Ibu Liong Liu, dan juga lain-lainnya. Kita berdoa supaya di dalam masa-masa usia lanjut ini, setiap mereka tetap memiliki sukacita dan semangat untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kita berdoa untuk dua pokok doa ini, dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengetahui nama-nama jemaat kita yang juga sedang mengalami sakit atau yang juga di dalam usia lanjut. Mari sebutkan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga bergumul bersama dengan jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu Bapak Yong Yao dan juga untuk Ibu Lichen yang juga masih terus di dalam tahap perawatan. Kami berdoa supaya kiranya kuasa Tuhan dinyatakan melalui setiap pengobatan yang boleh dilakukan. Bahkan juga tolonglah setiap mereka supaya tetap memiliki keteguhan dan pengharapan di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Kalau pada saat ini kedua hamba-Mu diizinkan mengalami sakit, kami percaya di dalam masa-masa menghadapi dan menjalani perawatan ini Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bersyukur untuk setiap pemulihan yang boleh dirasakan, sekalipun kami melihatnya itu adalah hal-hal yang kecil yang dirasakan, tetapi itu menjadi satu bukti bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Berdoa supaya kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan hati kedua hamba-Mu ini. Bahkan juga untuk setiap keluarga yang senantiasa mengasihi dan melayani dan mendampingi. Tuhan jagai setiap mereka dalam kesehatan dan juga jadikan kehadiran mereka untuk boleh menghiburkan kedua hamba-Mu ini, menguatkan kedua hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh menikmati dan memasuki masa-masa usia lanjut. Kiranya Tuhan senantiasa menemani di masa-masa tua mereka. Tuhan yang menjadi sahabat sejati mereka. Tuhan yang senantiasa menghiburkan dan memberikan sukacita. Berdoa juga keberadaan mereka bagi keluarga masing-masing. Sekalipun sudah memasuki usia lanjut, tetapi mereka mampu meneladankan iman. Mereka mampu menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak, cucu, mantu, dan seluruh keluarga yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan lainnya yang mungkin juga berada di dalam pergumulan yang berat, pergumulan rumah tangga, pergumulan
pergumulan perekonomian, pergumulan pendidikan, dan setiap hal yang pada saat ini dan waktu-waktu ini sedang digumulkan. Kami berdoa, Tuhan, dengarlah setiap seruan mereka. Kiranya Tuhan menguatkan hati setiap mereka. Dan bahkan kami berdoa supaya setiap jemaat Tuhan mampu tetap memandang kepada kasih-Mu, mampu tetap memandang kepada kekuasaan-Mu atas kehidupan manusia. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh menaikkan pokok doa pribadi kita. Mari setiap kita berdoa di hadapan Tuhan dengan sikap teduh dan dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, inilah setiap pokok syafaat kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan yang mengetahui setiap isi hati kami, setiap keberadaan kami, dan setiap pergumulan kami. Tolonglah setiap kami menghadapi setiap hal yang sedang kami gumulkan, ya Tuhan. Kami berdoa sekalipun di dalam keadaan yang sulit, kami tetap mampu menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati. Kami tetap mampu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolonglah setiap kami dan dengarkanlah doa setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan doa Kamis malam ini. Mari sekali lagi kita berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena anugerah-Nya yang boleh menuntun kita di dalam persekutuan hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan dan pimpinan-Mu sepanjang waktu persekutuan kami. Berdoa supaya kiranya persekutuan ini, bahkan juga kehadiran kami masing-masing di tempat kami, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami yang sebentar lagi mungkin akan beristirahat, atau bahkan yang akan melanjutkan setiap tanggung jawab kami, kiranya Tuhan tetap menjagai kami, kiranya Tuhan tetap menyertai setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, tetap memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Bersyukur untuk setiap kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Mengembalikan segala kemuliaan dan hormat kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengakhiri persekutuan ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.